Abu Darda ini asalnya non muslim, masuk Islam, kemudian punya anak perempuan namanya Darda. Di Darda itu bukan laki-laki, perempuan, Bu ya. Abu Darda, bapaknya Darda, perempuan, anaknya cantik, Pak. Karena perempuan pasti cantik, laki-laki ganteng ya. Wah, ya. Walaupun cantik itu relatif kata orang, dan jelek itu mutlak ya. Anaknya cantik. Saking cantiknya banyak yang tertarik, sampai-sampai dikisahkan ada seorang, ya kalau kita sekarang levelnya gubernur gitu ya, ya tinggi lah, pejabat, naksir anaknya, melamar kepada bapaknya. Ya begitu melamar, dilihat kebiasaan pejabat ini, Masya Allah, saya tanya bapak ibu deh, kalau ada misalnya pejabat, wah wajahnya ganteng, tampan nih ya, datang melamar anak perempuan bapak ibu, diterima nggak? Kenapa diam? Ini yang dilihat, yang pertama kali dilihat bukan wajah, Pak. Ya, bukan tampilan fisik, walaupun kadang-kadang itu berpengaruh. Ya, tapi kata Nabi yang paling penting untuk dilihat itu adalah nilai ketaatan beragamanya. Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Pilih orang yang punya ketaatan beragama, maka engkau akan beruntung dalam rumah tangga. Makanya kalau ada seorang pemuda kata Nabi yang datang ke tempatmu, datang ke rumahmu, agamanya bagus, akhlaknya mulia, jangan hilangkan kesempatan itu. Ya, jangan hilangkan kesempatan itu. Jadi tidak mudah mendapatinya lagi. Tidak mudah. Maka datang pejabat ini melamar kepada anaknya, apa jawabannya? Luar biasa. Ditolak. Ditolak. Bagaimana penolakannya? Aku khawatir karena aktivitasmu itu begitu padat dengan dunia. Saya khawatir anak ini yang telah terbiasa tahajud jadi kehilangan tahajudnya. Yang telah terbiasa baca Al-Quran kehilangan kebiasaan baca Al-Qurannya. Yang telah terbiasa murojaah Al-Quran kehilangan kebiasaan murojaahnya. Kecuali kalau dengan jabatanmu itu bisa tetap menjaga kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kan dalam tugas-tugas tertentu harus keluar, harus tampilan lain, harus mendampingi suami. Ya, kadang-kadang panggilan datang tengah malam harus berangkat, tahajud bisa hilang, baca Quran bisa hilang dan sebagainya. Kalau kebiasaan Anda bisa membuat anak saya tetap bisa tahajud dengan baik, tetap bisa menghafal Quran dengan baik, tetap bisa zikir dengan baik, saya persilahkan. Tapi kalau tak mampu, kami mohon maaf. Saya hanya ingin katakan di hadapan sahabat Abu Darda itu Allah yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemewahan dunia. Tapi bukan berarti tidak boleh menerima lamaran orang-orang punya kedudukan, silahkan. Kalau dengan kedudukan itu mampu mengantarkan Anda dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Tapi sekarang kebanyakan itu sudah bagus, Pak. Sekarang saya lihat banyakan tuh Quran, Masya Allah. Sekarang ada tambahan, bukan cuma seperangkat alat sholat. Iya, aku pengen saat akad nanti kamu baca surat Ar-Rahman ya. Wah, diikat tuh akadnya dengan Ar-Rahman. Nggak apa-apa, insya Allah aku hafalkan. Yakin, satu ayat aja ya. Luar biasa. Tanya Pak, kalau sudah ke rumah tanya, adek apa niatnya? Saya mau melamar anak bapak Pak. Masya Allah. Hafal berapa juz? Tanya dulu. Ya Alhamdulillah Pak, saya sedang berusaha. Sampai saat ini 30 juz. Masya Allah, 30 juz ya, tapi belum mungkin sepenuhnya sih Pak, belum lancar sepenuhnya. Yang lancar apa? Al-Ikhlas. Gak apa-apa, pelan-pelan. Baik, Darda ini kemudian berusaha, usahanya pengen dekat dengan Allah, maka beliau membuka toko di depan masjid, dekat Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Apa orientasi buka tokonya? Bukan ngebidik jamaah. Ini penting kita belajar. Bukan ngelihat banyak jamaah datang ke majelis Nabi lantas kemudian buka toko samping masjid. Bukan itu orientasinya. Walaupun tidak dilarang, kalaupun ingin mendapatkan dunia semata itu pilihan. Ya, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Quran surah kedua ayat ke-200. Ada orang-orang yang orientasinya dunia saja, maka akhirat dia nggak dapat. Tapi Darda tidak. Saya buka toko samping masjid itu supaya kalau waktu sholat bisa cepat ke masjid. Tuh. Rizkinya dapat juga. Tapi begitu waktu sholat tutup, ke masjid. Duha bisa ke masjid. Balik dari situ toko buka lagi. Rizki dapat. Orang-orang keluar masjid belanja, rizkinya dapat, ke masjidnya pun bisa ibadah. Sampai berkembang orang ngikutin sampai dengan sekarang. Coba lihat kalau ke Masjid Nabawi, Masjid Nabi, ya, sampai dekat Masjidil Haram, bukankah sekitarannya banyak pedagang? Ya, banyak pedagang yang kalau adzan tutup kan, Allahu Akbar, ada polisi, wing keliling, yang masih buka didenda.